Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Hai Radio People, balik lagi di Radio Talk edisi Kita Indonesia dan masih bareng dengan Tifa di sini. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar dunia pendidikan pastinya ya. Yang tentunya seperti biasa di studio podcast RRI Pekanbaru sudah hadir narasumber-narasumber kita yang akan kita sharing tentang dunia pendidikan kali ini ya. Udah kelihatan anak-anak muda yang super ceria dan fresh ini. Seger banget ya hari ini. Gimana kabarnya Dinda dan Pasya? Baik, Alhamdulillah Kak. baik. Kak. Alhamdulillah baik. Jadi di hari ini kita akan ngobrolin tentang dunia pendidikannya. Dan kebetulan nih mereka berdua ini adalah duta SMA. Ya, Wah, duta SMA. Baru pertama kali denger nih Tiffany. Mungkin boleh dong dikenalin dulu ya duta SMA itu apa? Oke, jadi kalau dari Pasha, Duta SMA itu sebagai tugasnya itu untuk jadi pelopor buat anak-anak muda zaman Oke. sekarang. Kalau dari Dinda? Jadi Duta SMA itu adalah program langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang itu adalah role model nih Kak. Oke. Jadi dia itu perpanjangan tangan dari Direktorat SMA gitu. Nah, ini kalian berdua kepilihnya di tahun ini ya? Iya Iya. benar Kak. Oke, nah itu gimana sih awal mulanya bisa jadi duta SMA? Tahu dari mana nih? Kalau saya sendiri, saya kebetulan dari kelas 10 saya memang udah ngincar Duta SMA. Terus Kalau sekarang kelas berapa? sekarang udah kelas 11. Oh, udah kelas 11. Sudah dari pas masuk, mau deh jadi duta SMA gitu ya? Karena saya punya teman dia alumni juga. Oke, alumni dari duta SMA juga. Oke, jadi informasinya dapatnya dari sana ya. Kalau dari Dinda? Nah kalau Dinda nih kebetulan itu di sekolah Dinda dulu ada Duta SMA yang 2024. Oke, tahun lalu ya Iya sebelumnya. benar Kak. Jadi Dinda kayaknya seru deh jadi Duta SMA. Jadi pengen ikutan gitu Kak. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, boleh dong kenalin dulu dari SMA mana nih kalian? Oh, oke. Kenalin, aku Pasha Dwiandra Marja dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Halo semuanya, kenalin aku Dinda Fitriani Putri dari SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Oke, SMA Negeri Pintar Provinsi Riau ada di daerah? Di Kuansing Kak. Kuansing. Oke, berarti memang pemilihannya kemarin di mana? Di Pekanbaru ya? Prosesnya? Itu online Online. seleksinya Kak. Oh, online. Karena sekarang semua serba online, jadi pemilihannya juga online ya. Jadi kalau dari Kuansing juga aman ya? Aman. Terus kemarin gimana nih pengalamannya? Kesan-kesannya waktu ikut dari Duta SMA sendiri? Kalau saya senang banget sih bisa ikut jadi Duta SMA, terus ketemu-temu orang-orang hebat dari provinsi-provinsi lain. Kan ini untuk semua provinsi ya, Oke. jadi bisa dapat teman-teman baru, teman dari satu Indonesia. Oh, berarti kemarin sampai ke nasional juga ya berarti ya? Iya. Wah, keren banget. Nah, pengalamannya sebelum jadi duta ini gimana nih? Ada pengalaman-pengalaman unik nggak nih yang pernah dilaluin? Kalau saya sendiri merupakan alumni dari program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Wow, dari Amerika Serikat itu berapa bulan tuh di sana? Itu cuman 1 tahun ajaran atau Oke. sekitar 10 bulan. Sekitar 10 bulan ya pertukaran pelajar. Nih unik banget nih ya bisa sampai Amerika nih gimana ceritanya nih? Kalau saya ini dari kecil emang udah pengen buat ikut jadi pertukaran pelajar gitu, pengen sekolah di luar, pengen ngerasain gimana caranya gitu, terus kayak pengen ngerasain gimana hidupnya, terus pengen banget ngebawa sesuatu dari luar balik ke Indonesia. Oke, berarti emang pengen cari ilmu ya Iya. dari sana ke sini. Nah, terus kalau Dinda gimana nih? Nah kalau Dinda jujur SMA Negeri Pintar itu boarding school nih Kak. Bener. Jadi Dinda kehidupan sehari-harinya itu bisa dibilang diatur dan sama tuh kayak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh dijelasin? Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu program dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini yang itu adalah 1 bangun pagi, Bangun pagi, oke. beribadah, oke. makan sehat. Oke, makan sehat dulu. Iya, makan makan sehat. dan Makan sehat bergizi, dan bergizi. berolahraga, Olahraga. gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Tidur cepat. Ini kayaknya dari ketujuh cuma berapa poin ya yang Tifa bisa pilih gitu ya, ataupun yang udah dilakuin gitu. Dari 7-7-nya kalian berdua udah lakuin belum nih?
Udah dong Kak. Udah. Yakin udah nih? Udah Kak. Udah. Ini kita lihat ya checklistnya ya. Boleh. Harus kita buktikan sama-sama nih. Terus tadi ada beberapa juga 7 kebiasaan anak Indonesia yang pastinya ini juga menjadi salah satu program ya yang sudah kalian lakuin juga. Terus kalau misalnya Pasya sendiri nih, kemarin 7 kebiasaan anak Indonesia ini waktu dibawa nggak tuh ke Amerika? Kalau Pasha di bawah. Di bawah. Itu gimana tuh pengalamannya di sana? Kalau Pasha kan kebetulan dapat placement itu di Georgia McDonough. Oke. Terus itu Pasha tinggalnya agak di pedesaan dikit. Nah, tapi yang bikin unik itu tuh waktu itu keluarga Pasha kebetulan punya peternakan gitu. Jadi kayak mereka punya kuda. Seru banget. Jadi Pasha ada ikut campur buat ikut ngerawat kudanya. Terus apalagi bangun pagi ngasih makan kadang-kadang. Wah. Itu seru sih menurut Seru Pasha. banget ya. Ikut campur banget sih. Anaknya ikut campur banget ya ternyata ya. Terus selain itu apa lagi nih? Kan tadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia gitu ya. Nah, selain dari ikut aktivitas di sana, kalau sekolahnya sendiri gimana? Ada perbedaan nggak nih antara di Amerika dengan di Indonesia? Banyak banget sih perbedaannya. Oke. Jadi nyesuaiin diri itu bakal ngemakan waktu. Oke, itu selama 10 bulan kira-kira penyesuaian dirinya berapa lama? Kalau Pasha mungkin sekitar sebulan kurang mungkin. Soalnya Pasha harus nyesuaiin ketemu orang baru, sama keluarga baru. Terus juga belajarnya beda dari yang kita pelajarin di sini. Oke, waktunya juga beda ya, Bener. jam pelajar, jam sekolahnya dan juga belajarnya. Terus kalau misalnya di sana toleransi beragamanya nih gimana kalau di tempat Pasha sendiri? Kebetulan itu lumayan beragam sih Kak agamanya di sana. Jadi kebetulan waktu Ramadan di sana, Pasha ada juga teman selain Pasha yang Muslim dan kami ngikut ngerayain Ramadan bareng-bareng. Oke, jadi emang udah ini ya, udah ada temennya jadi enak dan juga nyaman gitu Benar, ya. benar. Nah kalau dari Dinda sendiri nih Din, ini gimana nih melihat bahwasanya kalau di Indonesia kan memang kita masuk ke ini ya toleransi ya beragama dan banyak sekali. Nah kalau dari pandangan Dinda sendiri nih toleransi yang ada di Kota Pekanbaru sendiri deh, kita lingkup yang kecil dulu atau di Riau sendiri ini gimana nih? Kayaknya Dinda mau ambil lingkup di Kabupaten Dinda aja ya, nggak di Kuansing. Lebih kecil lagi ya? Iya, karena orang Kuansing nih Kak. Ya, apalagi kemarin Kuansing juga jadi sorotan ya. Bener, aura farming. Aura farming nih. Kemarin nonton nggak? Nonton Oh, dong, Kak. nonton. Oke, ini gimana nih? Nah kalau di daerah Dinda itu di sekolah Dinda kan mayoritas itu Muslim ya Kak. Iya. Tapi kami boarding school nih. Tapi tetap ada nih yang non Muslim. Nah untuk beribadahnya itu yang Muslim mereka dari subuh itu sholatnya berjamaah itu harus ke masjid. Itu ada absennya gitu kan Kak. Nah untuk yang non Muslim mereka juga diberikan kebebasan untuk beribadah. Jadi mungkin di hari Minggu mau pergi beribadah itu dikasih izin nih dari sekolah Dinda gitu Kak. Wah, seru sekali. Berarti memang ada kebebasan untuk bisa beragama gitu ya. Dan diberikan waktu juga dari sekolahnya. Oke, nah kalau dari kalian sendiri nih sebagai duta SMA untuk kedepannya, apa yang mau kalian lakuin? Kalau Pasha pengen buat dampak baik ke Indonesia terutama ya. Kebetulan kita kan sebagai duta SMA ada ngebikin RTL. Apa itu RTL? Rencana tindak lanjut namanya, Rencana Kak. tindak lanjut. Iya. Tindak lanjut ke depannya apa aja? Jadi kami masing-masing ada bikin program, Oke. terutama ini dikhususkan buat anak-anak SMA, di mana kami bakal ningkatin aspek-aspek anak SMA. Bener. Kalau dari Pasha itu programnya soal literasi dan kebersihan lingkungan. Oke, literasi dan kebersihan lingkungan itu yang jadi poin utama ya. Kalau dari Dinda sama atau gimana? Kalau Dinda nama program RTL Dinda itu namanya Bisa Kak. Bisa, apa itu bisa? Berdaya saing, Berdaya saing, inovatif, inovatif, solutif, solutif, dan adaptif. dan adaptif. Nanti itu akan direalisasikan ya Iya. secepatnya program kalian berdua ini. Dan itu nanti kalau Dinda berarti lingkupnya di Kuansing ya? Enggak Atau Kak, di Riau? karena kami Duta SMA Provinsi Riau, tentunya untuk teman SMA yang ada di Provinsi Riau pastinya Kak. Oke, nah untuk para teman-teman SMA lainnya, ini salah satu role model teman-teman juga ya yang ada di sini. Jadi duta SMA Riau ya berarti ya lingkupnya. Oke, terakhir mungkin boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman SMA yang mungkin menjadikan kalian ini role model nih. Apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman lainnya? Ini dulu. Kalau dari aku, untuk seluruh teman SMA, khususnya yang ada di Provinsi Riau, kalian bisa untuk bertukar cerita atau saling cerita bareng aku, karena aku pengen, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Boleh mungkin di chat Instagram aku. Boleh? buat Instagramnya namanya apa?
Dinda Fitriani Putri, I-nya 2. Oke, I-nya 2 yang di ujung. Iya benar. Kalau Pasha? Kalau Pasha sama Pasha harap anak Indonesia bisa lebih ini ya, lebih semangat lagi, terus juga nerapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah, nerapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan terakhir, kalian nanti setelah jadi kan duta SMA, kemudian nanti ada next lagi ya, angkatan di bawah kalian yang akan jadi duta SMA. Harapan kalian deh untuk nanti kedepannya gimana? Pastinya. Kalau udah selesai jadi duta nih. Oh, kalau kami udah selesai nih Kak, kami pengen next Duta SMA 2026 itu mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya, karena kita itu harus menginspirasi, bukan hanya hebat sendiri Kak. Asik, bener juga, bareng-bareng ya. Kalau Pasha? Kalau Pasha harap kalau duta SMA berikutnya itu bisa bikin dampak yang lebih besar, seperti moto kita, sekali menjabat selamanya menginspirasi. Benar. Wah, boleh diucapin bareng-bareng. Ya, Satu. 1, 2, 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Boleh ulang lagi, sekali lagi nih. Oke. 1, 2, 3. 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Oke, terima kasih Dinda dan juga Pasha udah mampir di studio podcast RRI Pekanbaru dan udah ngobrolin di Radio Talk edisi hari ini. Semoga sukses terus ke depannya, cita-citanya tercapai. Kalau boleh tahu cita-cita apa nih? Langsung ditodong ya. Cita-cita apa nih Pasha? Kalau Pasha maunya sampai sekarang kalau Pasha masih punya goal buat masuk kuliah di luar negeri dulu. Wah, Itu goal masuk. Pasha dulu. Oke. Kalau Dinda? Kalau Dinda semoga bisa jadi kedokteran gigi, dokter gigi. Amin. Kita doain bareng-bareng ya, semoga cita-cita tercapai dan sukses terus untuk kalian berdua. Terima Masih, kasih Kak. Sama-sama. Dan itu dia tadi Radio People untuk Radio Talk edisi hari ini, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Bye. Indonesia is me.